daripada terus-terusan mengganggu saya seperti ini. Tutup mulut kamu ya. Hah? Kamu nggak punya hak untuk bicara soal anak saya. Ingat itu. Maaf Bu Lydia, ini maksudnya apa ya? Maaf Bu Lydia, siapa yang meninggal Bu? Ini sebenarnya beritanya sudah lama, tapi saya baru tahu. Jadi anak kandung saya yang dirawat sama mantan suami saya ternyata udah meninggal beberapa tahun yang lalu dan saya nggak dikasih tahu. Innalillahi wa Maaf Bu Lydia, kami turut berduka cita. Thank you banget. Tapi sekarang hal itu nggak usah dibicarakan, nggak usah dibahas lagi, karena saya juga sudah sangat lama sekali nggak bersama dengan anak kandung saya sejak dia umur 5 tahun. Sebetulnya aku juga nggak tega bicara kayak gini sama Bu Lydia, apalagi menyangkut anaknya yang udah meninggal. Tapi kenapa dia terus-terusan bersikap kelewatan sama aku? Sebentar ya sayang. Iya Mas. Bianca, aku boleh minta tolong sama kamu? Apa? Dari tadi aku teleponin Aisyah, tapi nggak diangkat-angkat. Aku boleh minta tolong kamu lihat ke pavilionnya Aisyah? Apa? Aku cek ke pavilion Aisyah. Ya Mas, aku kan lagi main sama Karissa. Mungkin dia lagi ke toilet atau dia tidur kali. Tunggu aja, nanti telepon lagi. Tapi nggak biasanya Bianca. Biasanya walaupun lama, tapi pasti dijawab. Sekhawatir ini Mas Dimas sama Aisyah cuma gara-gara teleponnya nggak dijawab. Ya Allah, apa hati suami aku sekarang betul-betul udah terisi seluruhnya oleh Aisyah? Aku minta tolong ya Bianca. Aku nggak tenang kalau belum tahu kondisinya Aisyah. Ya udah deh. Aku coba cek ke pavilion ya. Bianca, teleponnya jangan dimatiin. Nanti kalau kamu udah ketemu Aisyah, handphone kamu kasih ke Aisyah ya. Oke Mas. Suster. Ya Bu. Sus temenin Karissa dulu ya. Ya Bu. Bentar. Sayang, kamu main dulu sama suster ya. Soalnya, iya soalnya mama disuruh sama papa ke pavilion. Ya. Kita main ya. Aisyah. 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 Ya Mas. Gimana Bianca? Ya ini aku udah di pavilion. Aku ketok-ketok gak ada yang jawab. Aku lihat juga di dalam gelap. Coba sekarang kamu lihat ke jendela. Udah Mas. Gak ada orang. Mungkin dia lagi pergi kali Mas. Jadi keluar. Pergi? Kemana Bianca? Pamit nggak sama kamu? Ya enggak lah. Ngapain dia pamit sama aku? Mungkin dia cuma pergi keluar beli apa gitu. Emang kamu perlu ya nyariin dia sampai segininya? Tapi nggak biasanya seperti ini Bianca. Ya aku nggak tahu dia kemana Mas. Lagi juga Aisyah itu kan bukan anak kecil. Ngapain sih kamu sampai khawatir kayak gini? Perasaan aku nggak enak Bianca. Tolong ya, kamu tanya sama mama. Sekarang juga aku pulang ke rumah. Apa?
kamu pulang dari kantor cuma karena kamu mau cari Aisyah. Mas, apa itu nggak terlalu berlebihan ya? Ngapain sih Mas Dimas nyariin Aisyah sampai kayak begini? Kayaknya dia nggak begitu peduli sama aku kayak begini. Kamu jadi wanita tidak ada harga dirinya. Ya Allah, semua orang mencerca aku. Gimana aku bisa tahan dengan semua perkataan ini? Bu Lydia, kita pulang sekarang ya, Bu. Ya belum lah, urusannya belum selesai. Kalau kalian tahu siapa orang tua perempuan itu, mungkin saya bisa bantu mencarikan. Masalahnya kita nggak tahu, Pak, siapa orang tua perempuan itu. Tapi yang kita tahu, menurut data yang kami dapat dari polisi, perempuan itu telah membunuh seorang laki-laki bernama Hans. Sejauh yang saya tahu, tidak ada perempuan yang bernama Aisyah yang terlibat kasus pembunuhan di kampung ini. Gimana dengan Aisyah yang katanya pergi meninggalkan Jakarta? Ada satu perempuan yang bernama Aisyah yang tinggal di Jakarta. Tapi dia kepergok berbuat yang tidak baik. Tapi setelah itu mereka menikah dan pindah ke Jakarta. Apa Aisyah yang itu meninggalkan daerah ini, kampung ini? Ya, pernah. Sekitar 2 tahun. Dua tahun? Iya. Tapi itu pun dia untuk bekerja di Jakarta. Berarti bukan dia yang bunuh Hans, tapi Aisyah yang lain.